Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya mahasiswa program studi Bisnis Digital Universitas Politeknik Istiqomah BCI. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Problem Solving dan Decision Making dengan dosen pengampu yaitu Jakietul Amalia, SEMM. Sebelum kita masuk ke materinya, ada pun beberapa tujuan dari presentasi ini. Yang pertama adalah mengenal berbagai kondisi pengambilan keputusan, kedua, mengidentifikasi teknik setiap kondisi, ketiga, memahami metode multikriteria, keempat adalah mengenal decision making keputusan. Baiklah, kita mulai presentasi ini dengan pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Pengambilan keputusan selalu didasarkan pada kondisi yang ada, yaitu yang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dan informasi yang sudah masuk. Informasi ini sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Keputusan dapat diambil menjadi 3 kondisi utama, yaitu kondisi pasti, tidak pasti, dan konflik. Dalam kondisi pasti, hasilnya sudah dapat kita prediksi, sehingga keputusannya jelas. Teknik yang digunakan adalah linear programming, CPM, dan PERT. Menentukan kombinasi produk A dan B yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimal. Karena semua input dan batasannya sudah diketahui. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang belum pasti. Hasil yang belum pasti ini dipastikan karena kurangnya data dan informasi. Nah, biasanya teknik yang digunakan adalah analisis probabilitas, decision tree, dan simulasi. Contohnya, manajer memperkirakan kemungkinan produk yang akan diluncurkan oleh perusahaan ini akan sukses dengan perbandingan 60% sukses dan 40% gagal. Kenapa seperti itu? Karena belum dipastikan produk yang akan diluncurkan itu akan sukses. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Nah, keputusan dibuat karena ada perbedaan antara pihak. Biasanya teknik yang digunakan adalah game theory atau teori permainan adalah menganalisis strategi terbaik untuk situasi kompetitif. Nah, selanjutnya negosiasi dan kompromi, mencari solusi yang menguntungkan untuk semua pihak. Nah, selanjutnya adalah mediasi, pihak ketiga membantu menyelesaikan konflik. Nah, saya akan memberikan contoh untuk pengambilan keputusan kondisi konflik ini. Itu adalah perusahaan mempertimbangkan strategi penetapan harga produk dengan cara mempertimbangkan bagaimana pesaing utama akan bereaksi terhadap setiap langkah-langkah yang mereka akan ambil. Nah, selanjutnya adalah metode pengambilan keputusan. Umum, metode pengambilan keputusan dikenal sebagai multi-kriteria decision making atau dalam kurung MCDM, yaitu teknik untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan. MCDM dikategorikan menjadi 2, yaitu MADM dan MODM. MADM adalah multi-attribute decision making, digunakan untuk kasus dengan sedikit alternatif pilihan, contohnya seperti AHP. Nah, menurut para ahli, Claude S., George Gr. 1968, proses yang melibatkan pertimbangan dan pemilihan alternatif. Nah, sedangkan MODM, Multi-Objective Decision Making, digunakan jika keputusan melibatkan banyak tujuan yang harus dicapai. Menurut salah satu ahli, menurut Huang dan Yon 1981, MODM mencari solusi optimal dari beberapa tujuan yang seringkali saling bertentangan. Nah, selanjutnya adalah model pengambilan keputusan. Mari kita fokus pada salah satu pengambilan keputusan yang penting, yaitu decision tree atau pohon keputusan. Decision tree adalah struktur yang menyerupai pohon yang memvisualisasikan proses pengambilan keputusan dengan pertimbangan, hasil, dan konsekuensinya. Nah, ada beberapa bagian-bagian utama.
Yang pertama adalah akar. Ini adalah keputusan utama atau titik awal dari proses. Yang kedua adalah cabang, kiri pilihan atau kemungkinan aksi yang berbeda. Ini adalah simpul. Simpul dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah simpul keputusan. Diwakilkan oleh kotak adalah titik dari mana suatu keputusan harus dibuat. Nah, simpul selanjutnya adalah kebetulan. Diwakilkan oleh lingkaran, ini menunjukkan hasil yang tidak pasti atau acak. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, mulai dengan keputusan utama. Tentu masalah atau pertanyaan yang ingin diselesaikan yang menjadi akar dari pohon. Yang kedua adalah tambahkan pilihan. Dari akar, buat cabang-cabang yang setiap kemungkinan tindakan atau pilihan. Yang ketiga adalah evaluasi. Dari setiap cabang, tambahkan simpul lain untuk menunjukkan hasil dari pilihan. Ini bisa berupa keputusan selanjutnya atau hasil yang tidak pasti. Yang keempat adalah pohon ini dapat digunakan untuk menganalisis jalur mana yang paling menguntungkan atau memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi, terutama jika probabilitas numerik disertakan pada setiap cabang yang tidak pasti. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga karena telah menonton video presentasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, dan saya berharap dengan membuatnya saya video ini bisa memenuhi tugas UAS mata kuliah Problem Solving dan Decision Making. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.